Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Live streaming itu biasanya tujuannya cuma gitu-gitu doang. Rame, seru, dapat uang dan exposure dari mana-mana kan? Tapi mana ada sih yang nyangka ketika perhatian tertuju ke mereka, orang-orang ini malah berujung diamankan sama polisi depan mata semua orang? Penasaran? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah para streamer yang ditangkap polisi saat sedang live streaming. Nomor 8. Kobe Harris. Ada momen unik ketika persidangan harus dilakukan secara online, di mana Kobe Harris ini posisinya pelaku dan Mary Lindsay adalah korbannya. Mereka tuh sebenarnya dilarang ketemuan karena cowoknya ini tuh dilaporin melakukan KDRT ya guys. Tapi pas sidang online berlangsung, jaksa tuh curiga karena Harris ini ternyata ikut zoom dari rumahnya si Mary. Ketika diminta keluar untuk rekam nomor rumah, dia malah alasan baterai handphonenya tuh lagi low bat. I want you to walk out to the front of the house, show me the house number on the house. Why? I don't even think this phone has the charge for that. So I'm at like 2% right now. Untungnya, jaksa sudah siapkan polisi di depan rumah Mary dan waktu digerebek terbuktilah kalau Harris melanggar larangan tersebut. Sidang akhirnya diundur ke tanggal 30 Maret, tapi Harris masih coba bikin ulah dengan nelpon Mary dari dalam penjara supaya dia nggak hadir di persidangan. Di sidang itu terungkap kalau Harris ini mukul Mary pakai dongkrak dan juga besi, bahkan mencekik serta menutup mulutnya biar tidak terdengar sama tetangga. Gak cuma itu, selama persidangan dia terus bikin ribut meski mic-nya tuh sudah dimatiin ya guys. Dia bahkan terang-terangan memecat pengacaranya karena merasa nggak dibantu sama sekali. Yeah, I'd like to fire my attorney and represent myself for the rest of this case, please, because he hasn't done anything that I've asked him. Lucu juga ya, ngeliat sidang yang harusnya serius malah jadi begini. Nomor 7. Whitney Bale. Kejadian berikutnya cukup absurd sih menurut aku. Jadi pada Oktober 2015, Whitney Bale yang waktu itu berusia 23 tahun memutuskan untuk live streaming lewat aplikasi Periscope. Nah awalnya dia mulai live dari parkiran sebuah bar sambil duduk di mobilnya ya guys. Dari cara bicaranya dan juga sikapnya yang terlalu bersemangat, jelas banget kalau dia ini tidak dalam keadaan yang sadar. Tapi bukan yang manggil taksi untuk pulang, Whitney malah nekat menyetir sendiri. Judul live streamnya aja udah mencurigakan tuh. Ditambah lagi cara ngomongnya pun kacau banget ya. Di perjalanan, dia ini bahkan sempat nabrak rambu-rambu jalan loh. Nah uniknya, pas tahu ada 57 orang yang nonton live-nya, dia malah bangga karena nggak nyangka bisa dapat viewers sebanyak itu. 57 people. Oh my god. I didn't know I'd get this many people. Ya, padahal mereka tuh nonton karena pengen laporin kamu, Mbak. Bahain orang banget sih habisnya. Ini nih ya salah satunya. Can I help you? Hi there. I just saw a girl on Periscope driving drunk. She doesn't know where she is, and she's driving really fast. Gak lama berselang, polisi pun langsung bertindak dan juga berhasil menghentikan Whitney. Saat dites keseimbangan, tahu nggak hasilnya apa? Udah jelas nggak normal kan? Dan akibat ulangnya ini, SIM-nya dibekukan selama 6 bulan, kendaraannya disita selama 10 bulan, dan dirinya harus menjalani masa percobaan selama 12 bulan. 57 people. Oh my god. I didn't know I'd get this many. Nomor 6. Pussy Tube. Ketenaran tuh nggak membuat hidup jadi lebih mudah, bahkan ada aja yang terbebani, contohnya seperti VusiTube ini ya. Influencer terkenal ini ternyata nggak lepas dari tekanan hidup, terutama karena komentar negatif yang terus-terusan dia terima guys. Mentalnya makin gak sehat, dan masalahnya mulai terlihat jelas waktu lagi live streaming. Di tengah live streaming, ada yang neror lewat telepon sampai ngancam ibunya, dan hal ini pun bikin Vusi jadi makin paranoid. What'd you say? Yo, I'm Gamble. I'm the guy that was calling your mom and sister and brother and shit. Saking takutnya, dia bahkan mengusir bodyguard pribadinya karena merasa tidak aman. Dia benar-benar ketakutan banget karena diancam bakal mati ya nih hari. Dan biar polisi cepetan datang, dia sampai ngomong lagi ditodong pistol segala coba.
Akhirnya pas polisi benar-benar datang, mereka tidak menemukan apa-apa yang sesuai sama laporannya. Meskipun begitu, Fuzi tetap ngotot minta polisi datang ke alamat yang dia kasih itu karena takut ancamannya nyata ya guys. Ngeliat orangnya makin teriak nggak jelas, akhirnya polisi mutusin untuk menangkap dia biar tidak tambah gaduh. Bahkan mereka menilai kalau nih orang harus dibawa ke rumah sakit untuk dicek kesehatan mentalnya. Nomor 5. Malik Sanchez. Konsep in real life streaming udah banyak dilakuin sama para streamer, tapi kalau di Indo rasanya nggak ada deh yang sampai kayak Malik Sanchez ini. Dia tuh banyak bacot banget dan gak jarang juga sampai ngatain orang lokal yang ada di sekitaran New York, apalagi kalau ada donasi dengan challenge. Wah, makin menjadi-jadi deh nih orang. Salah satu aksi tergilanya adalah manjat jembatan setinggi 106 meter cuma buat dapet julukan The King of New York. Tapi itu belum seberapa ya guys. Setelah ditangkap polisi pun dia tidak kapok. Pada Februari 2021 dia mendekati dua wanita yang sedang makan di restoran dan berteriak bahwa dia akan meledakkan bom dalam 2 menit sambil berteriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bomb detonation in 2 minutes. Aksinya ini direkam dan juga disiarkan langsung di YouTube sebagai bagian dari kontennya. Ancaman tersebut jelas membuat orang-orang di sana panik dan terpaksa melibatkan polisi untuk menyelidikinya. Sanchez ini pun berakhir ditangkap dan didakwa dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu serta membuat hoax. Dirinya mengaku bersalah atas perbuatannya dan akan menghadapi hukuman hingga 5 tahun penjara. Nomor 4. Mr_13X. Livestream tuh emang bisa jadi masalah, terutama buat orang yang tinggalnya di apartemen dan juga berdekatan sama tetangga ya guys. Nah, pada tahun 2015 ada seorang streamer di Twitch bernama Mr_13X yang sedang main game, disamperin polisi ke apartemennya karena ada tetangga yang mengeluh tentang suara berisik di sana. Ketika polisi minta namanya, streamer ini menolak kasih informasi itu yang malah membuatnya berujung ditangkap. Namun masalahnya nggak berhenti di situ. Setelah polisi membawanya pergi, apartemennya yang tidak terkunci ini dimasuki oleh tetangganya yang terlihat mencuri barang-barang seperti sepatu Nike Air Jordans, headset gaming, dompet, dan juga handphonenya. Semua ini terekam langsung di live streamnya dan para penonton yang melihat kejadian ini langsunglah melaporkannya kepada polisi. Dan berkat adanya rekaman itu, pencurinya berhasil ditangkap dan barang-barangnya berujung dikembalikan. Nomor 3. Trik 2G. Berikutnya ada streamer terkenal lainnya dari Twitch nih ya guys, yang emang sering bikin heboh dengan aksi kontroversialnya. Jadi pada tahun 2015, dia merayakan pencapaian 800.000 followersnya ini dengan melakukan prank besar di akhir live streamnya. Dia berpura-pura sedang diserbu oleh tim SWAT lengkap dengan polisi bersenjata yang masuk ke ruangan dan juga menangkapnya secara dramatis. Yo, what the f***? Namun ternyata semua itu hanya sandiwara yang direncanakan untuk hiburan. Ya, meskipun prank ini dimaksudkan sebagai bercandaan doang, tapi banyak orang yang merasa tidak nyaman karena swatting ini adalah masalah serius di dunia streaming. Dan akibatnya pihak Twitch nge-ban trik 2G dengan larangan streaming selama 1 hari. Nomor 2. White Boy Sevens. Masalah ngelakuin prank buat manggil polisi pas live tentunya berbeda dengan pengalamannya White Boy Sevens ini ya guys. Jadi kalau dia pada sekitar tahun 2014-an alamat rumahnya tuh sempat bocor. Akibatnya segala pesanan pizza sampai beli TV pun dikirim ke sini dan juga ada laporan yang bilang kalau dia ini adalah orang bersenjata yang telah menghabiskan nyawa pacarnya. Nah sialnya pas rumah ini ikut digeledah sama anjing pelacak, di dalam sana ketemu ganja juga guys. Gara-gara itu streamer ini pun kemudian ditangkap. Ya namun uniknya setelah penyelidikan lebih lanjut, tuduhan itu akhirnya dibatalkan karena laporan awal yang membawa polisi ke rumahnya adalah hoax belaka. Jadi kalau diterusin bisa-bisa kepentok sama aturan hukum tuh. Karena yang dijadiin masalah utama adalah karena orangnya bersenjata dan juga gangguan jiwa. Ya cukup fair ya. Tapi dipikir-pikir pasti ngerugiin banget sih prank beginian. Lagi tenang-tenang malah digerebek kayak macam penjahat aja. Nomor 1.
Ben Armstrong. Yang main kripto harusnya tahu Ben Armstrong lah ya, seorang influencer dan juga salah satu pencipta koin Ben ini. Kan tahun 2003 kemarin sempat heboh tuh dramanya dia sama Carlos Diaz yang merupakan mantan partner bisnisnya. Nah, di live stream itu, Ben ini datang untuk nuntut pengembalian mobil Lamborghini miliknya ya guys. Dia nekat kayak gini karena udah nggak punya pilihan lain, apalagi mantan partnernya itu kabarnya punya backingan mafia juga nih. Terus sempet-sempetnya pun dia ngomong begini dong. I go knock on the door and you know what he does? He turns and he runs because he's a pussy. Padahal aslinya begini nih. Kayak yang bener aja bisa ngomong gitu. Akhirnya polisi pun berujung datang setelah sekitar 19 menit live streaming ini berjalan dan menangkap Ben atas tuduhan berkeliaran tanpa tujuan dan menakut-nakuti orang lain juga. Dirinya pun diketahui bawa senjata di mobilnya loh. Kejadian ini pun langsung viral lah tuh di dunia kripto karena Ben ini sebelumnya sudah mengalami masalah serius, termasuk dikeluarkan dari perusahaannya sendiri yaitu BitBoy Crypto ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.